Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Dr. Muhammad Rizki Ramadan. Hadir pula bersama kita tokoh masyarakat Serdang Bedagai, Pak Sukirman beserta rombongan. Kemudian sahibul hajat, sahibul majlis. Yang mentaja program ini adalah ketua beserta seluruh panitia dari Ainikwa Medan Sumatera Utara. Hadirin hadirat yang tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah guru-guru kita semuanya, Al-Mukarram Ustadz Iqbal Sauki, hadirin hadirat muslimin muslimat semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita pada halal bihalal adalah tentang pemuda, ekonomi umat dan kebangkitan Islam. Saya diajak berbicara tentang ekonomi umat dan pemuda. Memang itu sejalan, karena ekonomi sulit untuk dibangkitkan oleh orang-orang yang sudah tua. Tapi yang tua jangan tersinggung dulu, karena tua itu bukan usia. Tua adalah semangat. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu yang hadir banyak orang tua, tapi semangatnya muda. Maka siapapun yang tua, kalau dia semangatnya muda, dia masuk dalam tema orang muda ini insyaallah. Tapi sebaliknya orang muda kalau semangatnya hilang, tidak punya pandangan visi misi masa depan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang jompo yang terjebak di tubuh anak muda. Ini yang paling berbahaya. Anak muda hanya mengandalkan harta bapaknya, jabatan orang tuanya. Maka dalam Islam diajarkan dalam sebuah kata-kata hikmah, laisal fata may yaqulu kana abi. Seorang pemuda bukanlah yang berkata bapak saya, kakek saya, orang tua saya. Walakinnal fata may yaqulu ha ana dza. Anak muda adalah yang mampu berkata ha ana, ini saya, ini kerja keras saya. Anak muda yang berkata saya bukan egois, bukan sombong, tapi dia sedang menunjukkan jati dirinya. Subhanul yaum, anak muda hari ini rijalul ghad. Mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Tema anak muda ini amat sangat sesuai, karena Bapak Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai baru berusia 30 tahun. Coba bandingkan kita umur 30 dulu masih apa? Masih ada orang 30 tahun belum selesai S1 masih minta kiriman transfer uang dari orang tua. Maka ini perlu anak-anak muda berdialog. Anak muda dalam sebuah kajian tidak selamanya ingin mendengarkan ceramah. Anak muda tidak suka diceramahi. Kajian-kajian anak muda mesti dikemas dengan gaya anak muda. Panggillah ustadz-ustadz yang memang ustadz khusus anak muda. Ada namanya Ustadz Hanan Attaqi, ada Ustadz Muzammil Hasbollah, ada Ustadz Salim Afillah, ada Ustadz Felix, macam-macam. Yang memang mereka orang-orang hijrah mengemas dengan kemasan khusus anak muda. Anak-anak muda mungkin diajak berdialog 5, 10, 15 menit cukup. Habis itu lebih pada interaktif, karena anak muda punya unek-unek yang mesti disampaikan. Duduk di sana polisi muda, tentara muda, ustadz muda, dan kemudian anggota DPRD muda berdialog. Temanya juga mesti tema-tema yang cerdas. Bagaimana narkoba bahayanya, dihadirkan dokter, psikolog, bagaimana menggapai cita-cita masa depan.
Bagaimana umur 30 tahun bisa sukses menang dalam pileg, pemilihan anggota legislatif, dan bisa jadi ketua. Sehingga anak muda punya contoh, punya model. Jangan sampai anak muda kita kehilangan cita-cita, dirusak lagi oleh kenakalan. Kenakalan ini terbagi dua. Satu, kenakalan yang bersifat maknawi, tak nampak bendanya. Kenakalan otak, dirusak dengan sekularisme, liberalisme, komunisme, pluralisme, dan lain sebagainya. Tak nampak dia, tapi merusak isi kepalanya. Ada satu lagi yang modelnya kelihatan, narkoba, sabu-sabu, ganja, minuman keras. Tidak ada agama yang membenarkan narkoba, apapun itu. Maka Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnis, dia tetap menjaga anak-anak muda ini. Maka kalau momentum Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzul Quran, tahun baru hijrah, termasuk halal bihalal, disematkan di sana peran anak muda, itu amat sangat menjaga. Siapa yang cinta NKRI, maka dia mesti memperhatikan anak muda, karena yang tua-tua meninggal, masa depan ada di tangan anak muda. Bahkan dalam hadis dikatakan, di antara yang akan ditanya di hadapan Allah, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengukur berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang, berapa hembusan napas dari paru-paru, berapa lintasan pikiran, bisikan hati, tak ada yang sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, kamu tak bisa menghitungnya. Dan kita memang tidak disuruh menghitung nikmat Allah. Kita hanya disuruh mensyukuri nikmat Allah, dan nikmat Allah ini akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di antara pertanyaan, an umrihi fima afna, umur yang diberikan kemana kau habiskan. Setiap jam, setiap menit, setiap detik akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An syababihi fima ablah, masa muda kemana kau habiskan. Ada yang menghabiskan masa mudanya dengan kejahatan seksual, lebih parah lagi LGBT, zina. Ada yang menghabiskan masa mudanya hanya untuk nongkrong-nongkrong, kongko-kongko, menghabiskan harta orang tua, menjual tanah, menjual kendaraan yang mestinya dipakai untuk biaya kuliah, habis hanya untuk kesenangan sementara. Minta, tak pernah malu meminta kepada orang tua. Maka semua diminta tanggung jawab. Kullukum ra'in. Islam mengajarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran kita disuruh menceritakan tentang kisah-kisah. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah dalam Quran itu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan manusia mau berpikir. Cerita tentang Nabi Musa adalah sosok anak muda. Cerita tentang Nabi Ibrahim adalah cerita tentang anak muda. Cerita tentang Nabi Isa juga anak muda. Dan cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak muda yang berangkat dari nol, from zero to hero, dari nol menjadi penguasa alam semesta. Lahir dalam keadaan yatim, ayahnya meninggal dunia 2 bulan dalam kandungan Aminah. Tak lama setelah lahir, ibunya meninggal. Yatim piatu, tak berayah, tak beribu. Tidak meninggalkan harta yang banyak. Nabi tidak dibesarkan di atas selimut sutra, bertangkaikan cawan emas. Nabi dibesarkan penuh dengan kesederhanaan, mandiri, tinggal di rumah pamannya Abu Talib. Abu Talib punya anak yang banyak, dia juga bukan orang yang kaya raya.
Nabi mengembalakan kambing-kambing ternak orang kota Makkah. Dari situ dia mendapat upah untuk makan, memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu kemudian dia menjadi pedagang, bisnismen. Barang-barang dari Makkah dibawa ke negeri Syam, dibawanya ke Yaman. Barang-barang itu dia jual dengan kejujuran. Untungnya luar biasa. Sampai seorang perempuan yang punya uang, punya barang, punya benda, kaya raya, terkejut. Kenapa kalau dibawa anak muda ini lakunya pesat? Kenapa kalau dibawa anak muda ini bisa laris, manis? Ternyata anak muda ini luar biasa. Pertemuan Nabi Muhammad dengan Khadijah bukan dalam majelis taklim, bukan di pondok pesantren, bukan di pengajian. Pertemuan Nabi dengan Khadijah adalah dalam rangka bisnis mudharabah, bagi hasil. Yang punya barang benda, barang bisnis dagang Khadijah, yang menjualkan, yang punya bakat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Ashabul Kahfi, juga anak-anak muda, disebut mereka dalam surat Al-Kahfi yang selalu dibaca pada malam Jumat. Innahum fityatun, mereka adalah anak-anak muda, amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Allah. Allah tambah hidayah kepada mereka. Sebagai anak muda apa yang dilakukan? Jangan bayangkan sahabat Nabi itu orang-orang tua. Ketika Nabi meninggal, ada namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, umurnya 20 tahun. Ketika Nabi meninggal, ada namanya Abdullah bin Abbas, umurnya 15 tahun. Ketika Nabi meninggal, Nabi menyiapkan pasukan perang dipimpin oleh seorang laki-laki namanya Usamah bin Zaid. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah punya anak laki-laki namanya Usamah. Usamah artinya singa yang garang, dijadikan panglima perang. Berapa umurnya? 18 tahun. Anak umur 18 tahun diangkat Nabi menjadi panglima perang. Islam sampai ke Eropa, menyeberang dari Afrika Utara, Maroko sampai ke Spanyol, dipimpin oleh panglima perang bernama Tariq bin Ziyad, sehingga selat itu disebut dengan selat Gibraltar. Orang barat menyebut selat menyeberang dari Maroko ke Spanyol Gibraltar, dipimpin oleh seorang anak muda, umurnya tak sampai 20 tahun. Konstantinopel didirikan oleh seorang kaisar, raja Roma. Konstantinopel kota itu disebut didirikan oleh Kaisar Konstantin, direbut oleh seorang Muhammad Al-Fatih, anak muda berumur 19 sampai 21 tahun. Anak-anak muda yang gemilang. Tokoh-tokoh ini mesti dijadikan karikatur, tokoh-tokoh ini mesti dibuatkan animasi, tokoh-tokoh ini mesti ada kartunnya, sehingga pendidikan tidak hanya sekedar ceramah. Saya mengajak anak-anak muda yang pandai buat animasi, yang pandai buat kartun, yang pandai buat film dokumenter, filmkan tentang Usamah bin Zaid, filmkan tentang Muhammad Al-Fatih, filmkan tentang Tariq bin Ziyad, filmkan tentang Abdullah bin Abbas. Nabi punya penterjemah. Kenapa perlu diterjemahkan ceramah Nabi? Karena Nabi berinteraksi dengan orang Yahudi, maka terjemah bahasa amat sangat penting. Begitu Nabi sampai di Madinah, diangkat seorang penterjemah yang menterjemahkan surat-surat Nabi, surat orang Yahudi ke Nabi. Seorang laki-laki namanya Zaid bin Thabit. Ketika Nabi meninggal, umur Zaid bin Thabit 20 tahun. Jadi kalau begitu waktu dia menterjemah surat Nabi itu berapa umurnya? 15 sampai 20 tahun. Meninggal Nabi umurnya 20 tahun. Anak umur 20 tahun sekarang semester 4 di perguruan tinggi, masih meminta kepada orang tua, belum mandiri. Tapi zaman Nabi, penterjemah Nabi bukan orang tua umur 60 70, anak muda. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi? Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu.
aku belajar bahasa Yahudi dan aku paham sepaham-pahamnya, nisfa syahrin, dalam setengah bulan bisa dia kuasai bahasa Yahudi. Anak muda zaman sekarang mesti menguasai bahasa yang dipakai, bahasa gadget, bahasa teknologi, bahasa dunia IT, bahasa medsos, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Saya tantang anak-anak muda, ceramah Abdul Somad, potong 5 menit, 10 menit, buat translasi dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Yang kuliah di sastra Inggris Universitas Sumatera Utara, yang kuliah di sastra Mandarin Universitas Indonesia, tebarkan ceramah rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan menerjemahkan bahasa, dan itu dilakukan oleh anak-anak muda. Man arafa lughata qaumin, siapa yang paham bahasa suatu kaum, amina makrohum, maka dia aman dari tipu daya kaum tersebut. Berbicara tentang masalah ekonomi umat, maka sesungguhnya Islam adalah agama yang paling mementingkan ekonomi. Ketika umat Islam itu mengajarkan bangun masjid, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Amal yang mengalir adalah bangun masjid. Coba kita berpikir, Islam tidak mengajak bangun rumah, tapi yang diajak bangun masjid. Menunjukkan Islam mengajarkan umatnya mesti kaya. Karena untuk bangun masjid, membebaskan tanahnya, tiang pancangnya, arsitek tukang gambarnya, kepala tukang rombongannya, sampai masjid berdiri tegak gagah perkasa, memerlukan orang-orang yang mapan secara ekonomi. Ibadah dalam Islam haji, dari Indonesia pergi ke Makkah, transportasi, akomodasi, konsumsi, hotel, makan, minum, kendaraan, pesawat. Puncak ibadah dalam Islam ibadah haji. Ibadah haji tidak terselenggara kalau tidak ada duit. Ekonomi mesti mapan. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Di antara amal yang tetap mengalir apa? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Siapa yang bisa sedekah kalau bukan orang kaya? Jadi kalau kita telusuri ajaran Islam mementingkan harta. Salat tidak sah kalau tidak menutup aurat. Menutup aurat pakai kain. Kain dari mana? Dari benang, dipintal, disulam, ditenun. Siapa yang bisa beli kain kalau bukan orang yang mapan secara ekonomi? Puasa tidak makan, tidak minum, tapi disuruh bersahur. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur ada barakah. Puasa diajarkan memberikan buka puasa gratis. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa. Siapa yang sanggup memberikan buka puasa kalau bukan orang-orang yang kaya? Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, dekat di surga macam dua jari ini. As-sababah, telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, dijarangkan Allah antara dua jari ini. Maka siapa yang bisa menyekolahkan anak yatim dari mulai TK, SD, SMP, SMA? Siapa yang bisa menyantuni anak yatim, sekolah tahfiz, kalau bukan orang yang kaya? Kesimpulannya, kalau ada orang yang berkata Islam mengajak kepada kemiskinan, meninggalkan dunia, sesungguhnya dia sudah merusak Islam dari dalam. Dalam Islam diajarkan selesai salat, idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah selesai salat, fantasiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rezeki. Yang punya toko, silakan bisnis dagang jualan. Yang punya tanah, tanam sawit karet dan tanam tanaman kurma anggur. Yang punya kebun,
silakan tanam padi sejauh mata memandang. Maka dalam Islam ada namanya fikih zakat. Zakat itu apa? Zakat wajib dikeluarkan setelah orang punya harta 85 gram emas. 1 gram emas sejuta, 85 gram 85 juta. Artinya apa? Standar orang kaya miskin dalam Islam lebih tinggi daripada UMR, upah minimum regional. Saya tidak tahu berapa UMR Kabupaten Serdang Bedage dan Sumatera Utara, tapi pukul rata-rata di Indonesia UMR 3 juta. Jadi kalau 1 bulan gaji orang 3 juta, 10 bulan 30 juta, 1 tahun 36 juta. Bayangkan standar dalam Islam, orang baru wajib zakat mal 85 gram. 1 gram sejuta, 85 gram 85 juta, 36 juta UMR, 85 gram 85 juta, standar yang tinggi dalam Islam. Artinya apa? Orang yang punya penghasilan di bawah 85 gram 85 juta, dia tidak dikenakan zakat, dianggap sebagai orang yang tak mampu dalam Islam. Betapa 2 kali lipat dari UMR. Jadi kalau begitu orang Islam itu, kalau dia mau berzakat, kalau dia mau sempurna Islamnya, dia mesti punya penghasilan 85 gram 85 juta dalam setahun. Tidak ada gunanya dihafal zakat kambing, zakat kerbau, zakat sapi, zakat padi, zakat emas. Untuk apa dikaji zakat? Ketika dikaji zakat, pas ditanya siapa yang berzakat, tak ada yang mau berzakat karena tidak punya harta. Itu menunjukkan Islam adalah agama milik orang-orang yang punya harta. Jadi kalau ada orang tidak punya harta, miskin, fakir, susah, dalam Islam dia cukup bersabar menuju surga Allah, tapi dia disuruh untuk mencari rezeki Allah. Orang yang hanya berpangku tangan menunggu rezeki namanya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah kelompok yang sesat karena dia tidak mau mencari rezeki, hanya duduk saja berpangku tangan. Sedangkan kita Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah, mengajarkan kita mesti ada ikhtiar. Langkahkan kaki dari rumah, muntak kepada Allah supaya dibukakan pintu rezeki. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Siru fil ard, berjalanlah di atas muka bumi Allah, carilah rezeki Allah. Buah yang masak di pokok kayu, kalau tidak dijuluk dengan galah pun tak akan jatuh. Minuman yang di depan mata pun tak akan mungkin masuk ke mulut. Kue-kue kotak yang di depan bapak ibu ini tak akan mungkin melompat masuk ke mulut kalau tidak ada ikhtiar, usaha, ada keinginan untuk mengunyah, ada kemampuan untuk mengambil, lalu diberikan Allah Ta'ala mata untuk memandang, telinga untuk mendengar. Setelah itu kita berusaha, Allah menilai hasil dari usaha kita. Islam Indonesia mayoritas. Kalau Indonesia baik, berarti itu keberhasilan mayoritas. Tapi kalau Indonesia jatuh, ekonominya hancur, berarti itu kesalahan kita, bukan kesalahan saudara-saudari kita. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa yang besar mesti memandang kesuburan Indonesia, alamnya yang hijau, tanahnya yang subur. Orang di Eropa kalau dia menanam pokok kayu untuk dijadikan kertas, itu pokok kayunya lama tumbuh karena ada 4 bulan yang tanam-tanaman mati. Bulan November, Desember, Januari, Februari, musim dingin, tanam-tanaman mati kering, panas sekali, dinginnya dingin sekali. Tapi kita iklim tropis, indah, tenang, cuacanya 30, 28, 33 derajat.
tanam-tanaman tumbuh subur, padi. Makanya tidak ada riwayat Nabi makan beras, tak ada riwayat Nabi makan nasi. Mereka makan gandum, tak tumbuh padi. Kapan padi baru masuk ke kota Makkah? Setelah jamaah haji dari Asia Tenggara sampai ke kota Makkah, mereka lah yang membawa nasi ini. Awalnya mereka hanya makan gandum saja. Maka kita amat sangat bisa menjadi swasembada, memenuhi kebutuhan kita. Dari mulai tanaman sagu, karet, sawit, palawija, kacang-kacangan, gandum. Ini yang di atas tanah, belum lagi yang di dalam tanah. Batu bara, nikel, emas, perak, minyak bumi, gas. Ini adalah kemampuan yang luar biasa. Tapi kalau kita hanya bertumpu kepada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, minyak akan habis. Dulu kita bangga dengan gas, gas akan kering. Tapi ada yang bisa diperbaharui, yaitu sumber daya manusia. Beberapa bulan yang lalu saya datang ke Medan, Sumatera Utara, dalam program menyalurkan beras bersama ZIS, Yayasan Zayan Insani Sejahtera. Di antara yang mensupport memberikan beras adalah Ainikwa. Setelah kita memberikan beras, saya tanya, apa yang bisa di-endorse untuk Ainikwa? Kata pimpinan Ainikwa Sumatera Utara tidak perlu di-endorse karena justru barangnya kurang saking banyaknya permintaan. Saya ceramah tentang ekonomi umat. Diundang di suatu daerah, diajak bicara tentang ekonomi umat. Hotelnya bukan punya umat, makanannya bukan punya umat, minumannya bukan punya umat. Lalu apa yang mau dibicarakan tentang umat? Hari ini kita bicara tentang anak muda, anak mudanya ada. Kita bicara tentang ekonomi umat, ekonominya ada. Karena air minum yang kita minum adalah milik umat. Dibacakan ayat Quran, perusahaannya punya jamaah, hasil keuntungannya untuk rumah tahfiz, anak yatim, fakir miskin, du'afa. Abdul Somad bukan nonton berita, Abdul Somad bukan dengar cerita. Saya pergi ke Aceh, dibawa ke Lok Semawe, masuk ke dalam tempat pengepakan air, memasukkan air ke botol. Saya mendengar ayat Quran dibacakan. Kami pun ikut berdoa di pabrik Ainikwa. Maka masyarakat, jamaah, majelis pengajian, masjid-masjid, saya berharap Ainikwa sampai juga ke Riau, sampai ke Jambi, sampai ke Palembang, sampai ke Bengkulu, menyeberang ke Jakarta. Kita Ainikwakan Indonesia insyaallah. Allahu Akbar. Bagaimana umat mau bangkit kalau airnya kita tak tahu entah datang dari mana, campurannya entah apa. Air-air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran diteliti oleh profesor dari Jepang. Judul bukunya The Miracle of Water. Water, air. Miracle, keajaiban. Keajaiban air. Kenapa air ajaib? Ternyata air itu hidup. Ketika dibacakan ayat-ayat Quran, masuk ayat itu ke air, mengeluarkan molekul-molekul cahaya berbentuk kristal. Orang meminumnya menjadi sehat. Di zaman Nabi ada orang sakit, dibacakan Al-Fatihah, dihembuskan ke air. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, perempuan yang susah melahirkan anak, dibacakan ayat, dimudahkan Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, obat, penyembuh, penawar. Al-Quran, penyembuh, penawar. Anzalna ma'an mubarakah, kami turunkan air yang penuh berkah. Berjumpa keberkahan Al-Quran dengan keberkahan air. Air ada berkahnya, Quran ada berkahnya. Dibacakan Quran ke air, bertemu dua keberkahan. Umat ini akan menjadi berkah insyaallah. Yang meminumnya menjadi sehat zahir dan batin, ekonominya menjadi bangkit. Umat yang lesu, lemah, ekonomi susah, dipukul oleh wabah COVID-19, hancur.
berapa banyak yang PHK, berapa yang keluar dari sekolah karena tak sanggup bayar uang sekolah, sekolahnya online, bayarannya tetap offline. Maka ini semua tanggung jawab kita membangkitkan ekonomi umat. Apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar contoh kecil saja. Kita menjadi iklan bagi agama kita. Agama ini produk yang bagus. Agama ini produk yang hebat dari Allah, tapi bintang iklannya tak meyakinkan. Abdul Somad disuruh mengendorse, minumlah susu kambing, Anda akan gemuk. Mana ada orang mau beli, tak percaya dia. Masa bintang iklannya kurus kering. Begitulah Islam ini. Islam agama bersih, tapi WC masjid kita, kalau pergi kita ke tempat tetangga kawan kita itu, bingung kita mau mencari di mana WC-nya. Mesti tanya dulu ke security. Tapi kalau datang orang ke masjid kita, tak perlu ditanya, udah tahu dia dari mana datang baunya. Padahal yang mengajarkan kebersihan setengah iman, at-tahuru satrul iman, Islam. Islam mengajarkan mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, ekonominya mapan. Anta da'awarasataka aghniya, kau tinggalkan anakmu dalam keadaan mapan secara ekonomi, khairun, lebih baik min anta da'ahum, daripada kau tinggalkan anak cucu keturunanmu alatan, miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta, ngemis. Islam mengajarkan makan sehat, tapi makanan kita penyakit. Islam mengajarkan Nabi itu sehat, umur 53 tahun. Nabi umur 53 tahun menjadi panglima perang, naik kuda dari kota Makkah, dari kota Madinah, Makkah ke Madinah naik onta hijrah. Berapa umur Nabi? 50 sekian tahun. Menjadi panglima perang, naik kuda 125 km dari kota Madinah ke Badar, perang Badar di bulan suci Ramadan. Dari kota Madinah membawa pasukan ke Makkah tahun 8 Hijrah, umur 60 tahun, sehat walafiat. Bagaimana kita bicara sehat kalau umat kita sakit? Kalau kamu mau menjadi bintang iklan ajaran Islam, mesti sehat, mesti kaya, mesti ganteng, mesti berharta, mesti sukses. Barulah orang akan melihat ajaran Islam, barulah orang akan menoleh melihat Islam. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi, wala yu'la alaih, tak ada yang bisa menandingi agama Islam. Maka pada momen halal bihalal ini saya mengajak kepada kita semua, memang video ini ditonton langsung live oleh saudara-saudaraku di Serdang Bedagai, tapi sesungguhnya setelah diupload dia akan ditonton oleh seluruh jamaah di Indonesia, bahkan di luar negeri. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang bermakna insyaallah. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri pada halal bihalal ini. Halal artinya lepas, halal artinya plong, halal artinya tak ada sangkutan lagi dalam hati. Yang selama ini kusut menjadi terurai, yang selama ini putus menjadi tersambung, yang selama ini retak menjadi terekat kembali, yang selama ini patah kita sambung kembali, yang selama ini beku menjadi cair. Itulah makna halal bihalal. Halal, halal. Saya ambil air minum ini halal, halal. Saya beli pakaian kain ini halal, halal. Tak lagi ada sangkutan. Halal diambil dari kata wahlul uqdatam min lisani, lepaskan ikatan-ikatan. Ikatan di wajah sampai susah tersenyum, lepaskan. Ikatan di hati sampai menggumpal menjadi penyakit, lepaskan. Setelah halal bihalal, walaupun kita tak dapat berjabat tangan, walaupun kita tak dapat bersentuhan karena wabah COVID-19, tapi hati kita tetap selalu terbuka dan sambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
mudah-mudahan ada manfaatnya. Di akhir majlis yang penuh dengan keberkahan, biasanya saya langsung doa. Ini ada pertanyaan.